Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah sosok ulama yang jika membaca kehebatan, keilmuannya, karya-karyanya, semakin lama semakin kita ini semakin cinta ya dengan sosok satu ini ya. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama di zamannya ya. Masya Allah, yang segala macam lengkap ada di beliau. Dalam dunia dakwah beliau ahlinya, dalam bab ilmu beliau ahlinya, dalam bab ibadah beliau ahlinya, dalam bab jihad beliau ahlinya melawan tentara Tartar pada zaman itu yang menghancurkan dunia Islam. Dan pada akhirnya bangsa Tartar tersebut hancur dengan peperangan akhir, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pemimpin pada saat itu. Kali ini saya akan membacakan sosok beliau, dan beliau ini mempunyai banyak murid, dan murid-murid beliau adalah ulama juga yang terkenal seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi dan lain sebagainya. Banyak ya kalau baca sejarahnya. Saya dulu sempat anti ya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi setelah namanya saya hobi baca ya, banyak baca rupanya ya, gara-gara dulu pernah awal-awal tuh membaca bukunya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, karena termakan perkataannya pada saat itu ya, buku yang baru terkenal ya itu aja. Rupanya buku-buku itu banyak yang berbicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengenal sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba dan utusannya. Berikut ini adalah untayan kisah dari perjalanan seorang ulama besar dari kalangan umat ini, seorang imam dari kalangan para imam yang mendapat petunjuk dengannya Allah SWT memperbaharui agama ini, dan melalui tangannya Allah SWT menumpas bid'ah sampai ke akar-akarnya. Beliau adalah seorang ulama dunia pada zamannya, orang tercerdas pada waktunya. Belum ada yang menyamai dirinya dalam hal hafalan, ilmu, serta amalan. Beliau adalah Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin Abdul Barakat Abdus Salam bin Abdullah bin Abu Qasim Al-Harani Ibnu Taimiyah, yang merupakan julukan bagi kakeknya yang paling atas.
Lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Adapun Al-Harani adalah nisbah kepada sebuah negeri masyhur yang berada di antara negeri Syam dan Irak. Beliau berkulit putih, berperawakan tinggi sedang, berdada datar tegap, sedikit beruban, dengan rambut menjulur sampai di atas daun telinga. Matanya besar bagaikan lisan ketika berbicara. Suaranya emas, fasih, sangat cepat dalam membaca. Padanya berhenti dalam hal keberanian serta memaafkan. Beliau hafal Al-Quran pada usia sebelum baligh, terampil dalam ilmu syariat dan bahasa Arab serta mantik dan lainnya. Dirinya tidak menikah, tidak pula memiliki wanita simpanan. Bukan karena tidak menyukai nikah, karena itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun karena kesibukan beliau dengan ilmu, mengajar, dakwah serta berjihad, beliau menghabiskan seluruh waktu untuk meneliti, membaca, dan menelaah. Seakan dirinya tidak pernah kenyang dan puas akan ilmu, tidak merasa puas dari menelaah, tidak bosan serta capek dari menyibukkan diri dengan penelitian ilmu. Berkata Imam Zahabi, tidaklah aku melihatnya kecuali sedang berada di antara tumpukan kitab. Beliau menyusun kitab untuk pertama kalinya pada usia 17 tahun. Dirinya termasuk seorang ulama yang berpredikat sepanjang masa disebabkan begitu banyak karya tulis yang beliau hasilkan. Hingga saat ini karya Ibnu Taimiyah itu memasuki universitas-universitas Islam baik di Mesir maupun di Arab dan di Libya dan universitas Islam lainnya. Sehingga belum pernah didapati dalam sejarah Islam ada orang yang menulis karya ilmiah seperti yang beliau tulis. Diperkirakan tulisan yang beliau hasilkan mencapai 500 jilid dengan 4.000 buku tulis atau lebih. Sampai dikatakan tulisan yang beliau hasilkan pada setiap harinya mencapai 4 buku. Di dalam menulis buku-bukunya beliau selalu mengambil dari hafalan yang dia miliki. Dirinya sangat mahir dalam masalah menulis dan cepat dalam menyusun, sehingga hasil tulisannya bisa disamakan hampir sama dengan kilatan cahaya mesin. Hasil karya tulisnya sangat sempurna, dengan dibarengi hujah dan dalil yang kuat, bagus dalam penulisan serta susunan pembahasannya. Beliau mulai mengajar sedang usianya pada saat itu masih 21 tahun setelah kematian bapaknya. Adapun dalam mengajar tafsir, maka beliau mulai mengajar pada usia 30 tahun dan terus berlanjut sampai waktu yang cukup lama. Sungguh terkumpul pada dirinya imamah dalam masalah ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, di mana beliau sangatlah menekuni dan menyukainya secara total sampai dirinya betul-betul menguasai ilmu-ilmu tadi sehingga meninggalkan jauh yang lainnya. Dikisahkan beliau mempunyai kitab tafsir yang sangat panjang yang berisikan sesuatu yang menakjubkan dalam dan belum pernah ada sebelumnya yang menyamainya. Beliau terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat. Setiap perkara yang pernah dihafalnya maka sangat jarang dirinya lupa. Adalah Al-Hafidz Al-Mizzi sangat mengagungkan gurunya ini dengan pujian yang banyak, sampai kiranya beliau mengatakan tidak pernah terlihat ulama yang semisal dengannya semenjak 400 tahun yang lalu. Kehidupan yang dijalani sehari-harinya dipenuhi dengan kesungguhan, giat dan giat yang tidak pernah diketahui, menyibukkan diri untuk bersenda gurau apalagi sampai melakukan akhlak tercela seperti menggunjing atau adu domba. Beliau sangatlah menjauhi dan bersih dari pelaku pengunjing dan mengadu domba ini.
Belum pernah ada penukilan yang menceritakan dirinya terjatuh dalam permasalahan buruk semacam itu. Majelisnya dipenuhi dengan hikmah dan kebaikan, dan tidaklah mungkin berani orang yang senang menggunjing untuk melakukannya di majelis beliau. Beliau sangat zuhud terhadap dunia, akan tetapi tidak sampai berlebihan. Dirinya biasa mendapatkan harta pada tiap tahunnya yang sangat banyak. Kemudian beliau menginfakkan seluruhnya yang mencapai sampai 2000 dirham lebih, dan tangannya tidak menyentuh 1 dirham pun. Tidak mengambil walau hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau biasa mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, menunaikan hak-hak orang lain dengan sangat baik terhadap orang lain, sehingga dirinya dicintai oleh semua kalangan, baik ulama, orang soleh, tentara sampai penguasa, para saudagar dan pembesar, serta semua lapisan masyarakat, disebabkan kontribusi besar yang bermanfaat pada mereka baik siang maupun malam dengan lisan maupun tulisannya. Seringkali beliau diajukan dan ditawari untuk menjadi pejabat dan pemimpin, namun dirinya enggan dan menolak, sembari mengatakan, "Carilah orang lain yang lebih cocok dari diriku. Adapun dalam masalah menyebarkan ilmu, mengoreksi akidah yang benar, dan mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka mereka lebih membutuhkannya daripada jabatan serta tawaran tadi." Begitu pula seringkali beliau ditawari hadiah serta hibah, akan tetapi beliau menolaknya karena dirinya paham kalau sekiranya diambil tentu akan sulit bergerak dan melemahkan dalam menolak kebatilan, serta akan suka menjilat, dan ini merupakan metodenya Imam Ahmad bin Hambal, tidak mau menerima hadiah dari siapapun. Dikisahkan dalam biografi beliau, dirinya dipenuhi materi dunia akan tetapi beliau menolaknya, sehingga beliau hanya mencukupkan sedikit, dan dalam hal ini saudaranya Syarifuddin yang mengurus kebutuhannya. Berkata Syekh Abu Bakar Abu Zaid mengomentari hal ini, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa tidak mungkin terkumpul dalam hati seseorang dua hal yang saling bertentangan. Sebagaimana dikatakan, cinta terhadap kitab dan senang pada nyanyian tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba. Maka kecintaan terhadap ilmu lalu menyibukkan hati dan anggota badan demi harta, mengumpulkan serta memperbanyak, maka tidak mungkin terkumpul dalam hati seseorang. Sehingga setiap kali ada porsi serta usaha dan waktu yang engkau luangkan melebihi dari yang lainnya, maka akan hilang yang satunya. Cukuplah hal ini membuat kita menangis. Adapun sikap beliau bersama penguasa, maka beliau sangat sering di dalam memberi nasihat, menyuruh perkara ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah sikapnya yang begitu besar dalam menghancurkan keberadaan orang-orang ateis dan batiniah, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Syakhab dan Al-Kasrawan. Demikian pula sikap beliau ketika berhadapan dengan Ghazan, hingga dirinya dijuluki Khalidiyah nisbah kepada pedang Allah yang terhunus, karena keberaniannya bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada tahun 699 Hijriah terjadi peristiwa genting, yakni datangnya Raja Ghazan ke negeri Damaskus. Maka segera Syekhul Islam keluar mendatanginya, lalu bertemu dengannya dan mengajak bicara bersamanya secara kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi dirinya dari keburukan tangan Ghazan, yaitu tatkala dirinya meminta kepada penerjemah Raja Ghazan, katakan padanya, "Engkau mengira dirimu seorang muslim dan bersamamu qadi, imam dan syekh, sedangkan kalian menyakiti dan memerangi kami seperti sekarang ini. Adapun ayah dan kakekmu, keduanya adalah kafir, akan tetapi keduanya tidak melakukan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Keduanya membuat perjanjian dan memenuhinya. Adapun engkau
membuat perjanjian, namun engkau langgar sendiri, dan saya katakan engkau tidak memenuhinya sama sekali." Beliau menyeret beberapa perkara bersama Ghazan dan Qutulus Syah serta Bulari yang beliau lakukan semuanya karena Allah Ta'ala. Beliau mengatakan kebenaran tanpa ada rasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seluruh qadi Damaskus serta tokoh-tokoh besar hadir pada majelisnya Ghazan. Kemudian Raja Ghazan menjamu mereka dengan berbagai makanan. Lalu mereka semua menyantap jamuan tersebut kecuali Ibnu Taimiyah. Beliau tidak ikut memakannya. Maka ditanyakan kepadanya, "Kenapa engkau tidak ikut makan?" Beliau menjawab, "Bagaimana mungkin aku memakan makanan ini sedang kalian mengambilnya dengan merampas milik masyarakat. Kemudian yang kalian masak adalah hasil dari rampokan harta mereka." Kemudian Raja Ghazan meminta pada beliau supaya didoakan kebaikan. Maka beliau mengatakan dalam untayan doanya, "Ya Allah, jika sekiranya engkau mengetahui kalau dirinya berperang hanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tinggi dan berjihad di jalanmu, maka teguhkan serta tolonglah dirinya. Dan jikalau tujuannya hanya untuk kekuasaan dunia dan memperbanyak harta, lakukanlah sekehendakmu." Kemudian beliau pun mendoakan dirinya dan Raja Ghazan mengamini doa tersebut. Sedangkan para qadi tadi yang datang bersamanya merasa takut bila sampai membunuhnya. Maka mereka langsung merapikan pakaiannya, takut kalau kiranya Raja Ghazan murka lalu membunuhnya sehingga darahnya Ibnu Taimiyah menimpa mereka. Maka tatkala mereka keluar dari hadapan sang raja, berkata pimpinan para pembesar qadi yang bernama Ibnul Syori kepada Ibnu Taimiyah, "Hampir saja engkau membunuh kami semua bersamamu. Maka mulai sekarang kami tidak ingin menemanimu kembali." Maka dijawab sama beliau, "Demikian juga mulai dari sekarang aku pun tidak ingin menemani kalian." Beliau dijebloskan ke dalam penjara Qal'ah di Damaskus pada akhir hayatnya. Maka beliau tinggal di dalamnya sambil menulis dan mengirim surat kepada para sahabatnya sambil mengatakan bahwa dirinya mendapat karunia ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya dari berbagai macam ilmu yang sangat besar faedahnya. Beliau mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka untukku dalam penjara ini beberapa kali dari makna-makna Al-Quran dan pokok-pokok ilmu lainnya yang sangat banyak, di mana banyak dari kalangan para ulama mengharap untuk bisa memahaminya. Dan aku sangat menyesal karena telah banyak menyanyiakan waktuku yang aku habiskan untuk mempelajari makna Al-Quran. Bukan untuk mempelajari makna Al-Quran." Selanjutnya beliau dilarang untuk menulis, sehingga tidak ada satupun di sisinya alat untuk menulis seperti kertas dan pena. Kemudian setelah itu beliau menyibukkan diri untuk membaca, bermunajat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim, muridnya, menceritakan, "Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan ruhnya dan menyinari kuburnya, berkata, 'Sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang diharamkan untuk memasukinya, maka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga yang di akhirat.' Suatu ketika beliau juga pernah bertanya padaku, 'Apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku terhadap diriku?' Diriku adalah surgaku dan tamanku berada di dalam dadaku. Dimanapun diriku pergi, dia akan selalu bersamaku dan tidak akan berpisah denganku. Adapun bagiku penjara adalah tempat untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku dibunuh, maka mati syahid bagiku. Ketika mereka mengusir dari negeriku, maka itu seperti bertamasya." Dan ketika di dalam penjara, beliau berkata, "Kalau seandainya
diganti sepenuh penjara ini dengan emas, niscaya tidak ada bandingannya bagiku untuk mensyukuri nikmat di penjara ini. Atau ucapan beliau, niscaya aku tidak mampu membalas mereka, karena dengan sebab mereka aku memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Atau ucapan beliau yang senada dengan ini, ketika beliau sujud di dalam sholatnya, beliau biasa berdoa, ya Allah, tolonglah diriku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Suatu ketika beliau pernah menuturkan, orang yang terpenjara ialah yang terpenjara hatinya dari mengenal rohnya, dan orang yang tertawan ialah yang tertawan oleh hawa nafsunya. Manakala beliau masuk ke dalam penjara Qal'ah dan berada di dalamnya, beliau melihat sekelilingnya sembari membaca firman Allah Tabarakallah wa ta'ala, Tabaraka wa ta'ala, yaitu lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-57. Beliau adalah orang yang banyak beribadah, senantiasa membasahi lisannya untuk berzikir, sampai tidak ada yang mampu menggantikan kebiasaan ini dari kesibukan apapun, tidak pula ada yang memalingkannya. Imam Ibnul Qayyim mengisahkan, aku pernah datang untuk melakukan sholat subuh bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah selesai, beliau duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga mendekati pertengahan siang. Setelah itu beliau berpaling kepadaku sambil berkata, inilah makananku. Kalaulah sekiranya aku tidak memberi makanan ini pada tubuhku, maka aku akan jatuh lemas. Atau ucapan yang mirip dengan ini. Beliau juga pernah berkata padaku, aku tidak pernah meninggalkan untuk berzikir kecuali hanya sekedar menghilangkan kepenatan dan istirahat sejenak untuk bersiap-siap melakukan zikir yang lainnya, atau ucapan yang semakna dengan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih baik kehidupannya dari beliau sebelumnya. Walaupun dirinya dipenjara dan diancam serta ditekan, namun bersamaan dengan itu beliau adalah orang yang paling baik penghidupannya, paling lapang dadanya, paling teguh hatinya, dan paling berbahagia jiwanya. Terpancar pada pandangan matanya kenikmatan yang tiada tara. Dan kami biasanya tatkala sedang merasa gundah dan berprasangka buruk serta terasa sempit dunia tempat berpijak ini, maka kami mendatangi beliau, dan tidaklah ketika kami melihatnya serta mendengar nasihatnya, melainkan segera hilang kegundahan dan segala permasalahan tersebut, lalu berubah menjadi ketenangan, merasa kuat, yakin dan tentram. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang dari kalangan para hambanya yang menyaksikan surganya sebelum berjumpa dengannya. Allah SWT telah membukakan untuk mereka pintu-pintu surga di dunia ini, negeri untuk beramal, lalu datang kepada mereka bau harumnya, anginnya serta keindahannya, sehingga mendorong kekuatannya untuk menggapai surga dan berlomba-lomba untuk merengkuhnya. Beliau pernah berkata, aku halalkan kehormatanku bagi tiap orang yang pernah menyakitiku. Akan tetapi barang siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, demi Allah pasti aku akan membalasnya. Berkata Qadi Ibnu Makhluf, dia adalah salah seorang musuhnya. Kami belum pernah melihat orang yang paling bertakwa melebihi Ibnu Taimiyah. Tidak ada kesempatan bagi kami untuk memusuhinya, pasti kami lakukan. Akan tetapi tatkala beliau mampu membalasnya, beliau memaafkan kami. Adapun meninggalnya beliau dikarenakan ketika masih berada di dalam penjara Qal'ah pada dini hari malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Sebelumnya beliau sakit demam selama 17 hari. Beliau meninggal tepat pada waktu sepertiga malam terakhir. Setelah tersebar berita kematiannya, maka berkumpul di penjara Qal'ah manusia yang sangat banyak dari kalangan teman dan murid-murid beliau,
sambil menangisi serta memujinya. Dan saudaranya Zainuddin Abdurrahman mengabarkan pada mereka bahwa dirinya bersama beliau semenjak dijebloskan ke dalam penjara. Mereka berdua telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali dan hampir menyelesaikan yang ke-81-nya. Akan tetapi ketika sampai pada firman Allah Ta'ala, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 54-55. Sungguh terkumpul pada saat itu manusia yang mengikuti sholat jenazah beliau, lautan massa yang begitu banyak sampai diperkirakan dari kalangan laki-lakinya 60.000 orang atau lebih sampai 200.000 orang. Dari kalangan wanita 15.000 orang. Dan ini mengingatkan kita pada ucapannya Imam Ahmad yang mengatakan kepada ahli bid'ah, perjanjian kami bersama kalian adalah ketika sholat zanajah. Dikisahkan banyak mimpi orang soleh yang mengabarkan kebaikan untuknya. Kemudian dilaksanakan pula pada sebagian besar negeri kaum muslimin sholat gaib, baik negeri yang berdekatan maupun yang jauh sampai di negeri Yaman dan Cina. Dikabarkan bahwa orang-orang yang sedang safar mendengar panggilan di perbatasan Cina untuk melaksanakan sholat gaib untuk beliau pada hari Jumat. Dikatakan dalam panggilan tersebut, sholat untuk penerjemah Al-Quran. Semoga Allah SWT merahmati Syekhul Islam dan memberinya balasan atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kami dan beliau di negeri yang penuh kenikmatan bersama para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Akhirnya kami ucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya. Akhirnya kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya. Disalin dari buku yang ditulis oleh Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, penerjemah Abu Umamah Arif Hidayatullah, editor Eko Haryanto Abu Jiyad, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah Islam House 2014. Demikianlah sekelumit kisah perjalanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari lahir hingga dewasa, bagaimana beliau menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, serta berdakwah dengan ilmunya. Semoga Allah mengangkat ruhnya di tempat yang tertinggi, dikumpulkan dengan para orang-orang yang Allah ridhoi. Dan kita sebagai orang yang hidup di zaman ini yang membaca karya-karyanya, semoga mampu mengikuti jejak langkah beliau dan mengambil pelajaran-pelajaran dari apa-apa yang beliau tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.